jenazah. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada sebab umur dan kematian. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 8, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 185, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menguburkan jenazah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan ini ada 3. Yang pertama, syaratnya yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Syarat yang ketiga yaitu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, syaratnya harus muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, berkepribadiannya jujur dan soleh. Keempat, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Dan yang kelima, jenis kelaminnya sama. Jenazah laki-laki maka dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang memiliki standar, hindari terkena hujan atau sinar matahari, dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, menutupi mayit agar auratnya tidak terlihat. Ketiga, yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurkannya dengan sidr atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Ini disunahkan 3 kali dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu dilanjutkan dengan anggota badan sebelah kiri. Selanjutnya, yang kelima, membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Karena membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan. Kemudian yang ketujuh, mewudukan jenazah, sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih.
Dan yang terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Yang kedua itu mengkafani jenazah. Hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah antara lain, yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kemudian selanjutnya, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Mengkafani jenazah laki-laki. Bentakan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih besar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, tubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Mengkafani jenazah perempuan. Susun kain kafan untuk masing-masing bagian dengan tertib. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ketiga, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Selanjutnya, pakaikan sarung dan juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Mengurusan yang selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Pihak yang paling utama menyolatkan jenazah yaitu sesuai urutan. Yang pertama, orang yang diwaskan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang keenam, kaum muslimin seluruhnya. Ini berdasarkan urutan pihak yang paling utama mensolatkan jenazah. Selanjutnya, syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, syaratnya harus suci dari hadas besar maupun kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya, dan jika jenazahnya perempuan, posisi imam berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat ghaib. Sunnah dalam sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Kedua, merendahkan suara bacaan atau sir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau makmumnya. Minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Selanjutnya, rukun pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzur. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Tata cara sholat jenazah.
Yang pertama, niat salat jenazah, niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadza. Ini untuk laki-laki, kemudian kalau perempuan hadhihi. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Keterangan jika jenazahnya laki-laki, lafadznya hadza. Kemudian jika jenazahnya perempuan, menjadi hadhihi. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama, setelah itu membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua dengan melanjutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad. Usahakan membaca salawatnya lengkap seperti bacaan salat pada tahiyat akhir. Selanjutnya, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacaan doanya sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Sebagaimana sebelumnya, jika jenazahnya perempuan menggunakan H, jadi hu-nya diganti menjadi H. Artinya, ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Yang kelima yaitu takbir yang keempat yang diiringi dengan doa juga. Adapun doanya sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini sama seperti sebelumnya. Jika mayitnya atau jenazahnya laki-laki, maka dibacanya hu, ajrohu. Tapi jika perempuan, maka dibacanya ha, ajroha, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu mengucapkan atau membaca salam. Pengurusan jenazah yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Adapun sunat dalam menguburkan jenazah yaitu menyelenggarakan mengusung jenazah ke pemakaman. Dua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam. Keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat untuk jenazah muslim, bukan syak. Ini untuk jenazah non muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Kemudian disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Waktu menguburkan jenazah, ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu matahari baru saja terbit sehingga harus menunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu sholat zuhur tiba. Tunggulah sampai condong ke arah barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam, jadi harus menunggu hingga ia terbenam sempurna. Ini waktu-waktu yang sebaiknya dihindari dalam menguburkan jenazah. Selanjutnya yaitu tentang takziah. Takziah adalah menghibur, yaitu menghibur keluarganya sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Adapun tujuan takziah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan moral dan material akhlak kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati agar keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal. Dan yang keempat, menjadikan sebagai ibroh atau pelajaran bersama dan sebagai muhasabah atau introspeksi diri. Ziarah kubur. Manfaat dari ziarah kubur yaitu sebagai berikut. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha turiqul qalbi wa tudmi'ul aini wa tudzakkirul akhirati wa la taqulu hujura. Hadis riwayat Al-Hakim. Artinya, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan tentang akhirat, dan jangan berkata jorok. Misi manfaat ziarah kubur sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Adapun adab dalam melakukan ziarah kubur yaitu
dianjurkan berdoa ketika masuk dalam atau ketika masuk di pintu gerbang kuburan. Adapun doanya sebagai berikut: Assalamualaikum ya ahlal qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahiqun kunna nas'aluka Allahal afwa wal afiyah. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada di dalam kubur. Kami insya Allah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Itulah materi tentang bab 4 kelas 11 PAI. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.